Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alwafi dengan NIM 02011138172232. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai World Trade Organization. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai WTO, adapun alasan saya mengapa mengambil tema tentang World Trade Organization ini. Karena World Trade Organization itu sendiri sudah dipercaya lebih dari 150-an anggota negara. Dan WTO itu sendiri ialah salah satu organisasi yang terpaku dan berfokus pada perdagangan internasional. Penjelasan mengenai WTO. World Trade Organization atau dalam bahasa Indonesia yang berarti Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberasi perdagangan. Bahasa resmi yang dipakai oleh World Trade Organization itu ialah bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan juga bahasa Spanyol. Sedangkan Direktur Jenderalnya yang bernama Roberto Azevedo. World Trade Organization sendiri didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, yang mana bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, yang diharapkan akan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setelah itu, kantor pusat dari World Trade Organization itu berada di Jenewa, yang berada di Swiss, dengan keanggotaan 154 negara anggota. Aturan-aturan yang ada di World Trade Organization. Seluruh anggota WTO diharuskan mengikuti aturan-aturan dasar yang ditetapkan melalui Persetujuan Marrakesh. Salah satu aturan tersebut adalah perlakuan yang sama untuk semua anggota, yang berarti bahwa keistimewaan yang diberikan oleh suatu anggota WTO kepada anggota WTO lainnya juga harus diberikan kepada seluruh anggota WTO. Foto di bawah ialah pada saat perjanjian Marrakesh. Foto pertama pada saat perjanjian Marrakesh yang dihadiri beberapa negara. Dan ini pada saat konferensi ministerial WTO. Keputusan-keputusan yang diambil oleh World Trade Organization. Para anggota WTO mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Konsensus sendiri adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antara kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Baiklah, setelah mengerti apa itu konsensus, saya akan melanjutkan kepada keputusan yang diambil World Trade Organization tadi. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara. Organisasi Perdagangan Dunia juga memiliki sistem penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum. Perkara dagang antar anggota pertama-tama akan dibawa ke panel yang dibentuk khusus untuk perkara tersebut. Pihak yang tidak puas dengan keputusan panel dapat membawanya ke badan banding. Tujuan pendirian WTO dijabarkan dalam mukadimah perjanjian World Trade Organization, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja penuh, dan menambah pendapat real dan permintaan serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Mukadimah persetujuan tersebut juga menambahkan bahwa segala upaya untuk mewujudkan angan-angan ini harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kebutuhan negara-negara berkembang. Fungsi WTO secara umum seperti yang dijabarkan dalam pasal 2 ayat 1. Perjanjian World Trade Organization adalah untuk menyediakan kerangka kelembagaan bersama yang mewadahi hubungan dagang antar anggota WTO. Pasal 3. Perjanjian World Trade Organization kemudian memperinci fungsi-fungsi khusus, yaitu untuk memfasilitasi pemberlakuan perjanjian-perjanjian yang terlampir dalam perjanjian World Trade Organization, untuk menyediakan wadah-wadah perundingan perjanjian dagang yang baru, untuk melaksanakan
kesepahaman penyelesaian sengketa yang berisi tentang prosedur-prosedur penyelesaian sengketa untuk melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan serta untuk bekerja sama dengan dana moneter internasional dan Bank Dunia agar kebijakan ekonomi global dapat menjadi lebih koheren. Selanjutnya, struktur-struktur yang digunakan di World Trade Organization. Struktur organisasi perdagangan dunia adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki kapasitas hukum dan juga dianggap sebagai subjek hukum internasional. Struktur kelembagaannya diatur oleh Asala 4. Perjanjian World Trade Organization terdapat dua badan yang mengambil keputusan WTO, yaitu Konferensi Tingkat Menteri dan juga Dewan Umum. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Konferensi Tingkat Menteri yang terdiri dari para perwakilan dari semua anggota WTO. Perwakilan-perwakilan ini bertemu setidaknya 2 tahun sekali. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya mengenai hukum ekonomi perdagangan internasional, yang mana untuk mengisi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah hukum ekonomi perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.